Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita udah sampai ke pesan penting untuk masing-masing zodiak untuk kali ini, dan aku akan rekam untuk zodiak Leo. Jadi Leo, pesan penting ini bersifat timeless di New Tarot Channel, jadi nggak ada batas waktunya. Kapanpun kamu nonton, mungkin ini bisa resonate atau bisa jadi nggak cocok sama sekali. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa. Ini mungkin memang bukan untuk kamu readingannya, oke? So kita lanjut di sini untuk Leo ya, pesan pentingnya. Kita mulai dari Fairy Tarot Cards terlebih dahulu. Oke. And here we go. Kita akan tarik 3 kartu nih Leo. Satu kartu buat kehidupan umum kamu, satu kartu buat kehidupan asmara kamu, kemudian satu kartu buat saran kamu di timeline ini. So, pesan penting Leo. Pesan penting Leo. Pesan penting Leo. Oke. Satu kartu buat kehidupan umum kamu nih. Oke. Satu kartu buat kehidupan asmara kamu. Satu kartu buat saran kamu di timeline ini. Oke. Mari kita lihat di sini ke kehidupan umum kamu dulu nih, Leo ya. Pertama ada Five of Autumn. Nah, di sini reach out to others for assistance, poor timing for a career change, feeling challenged by money issues. Ada beberapa hal yang muncul langsung dari satu kartu ini nih, Leo. Pertama, hati-hati dengan stabilitas finansial kamu. Aku ngerasa bakal ada semacam masalah atau kendala yang akan kamu hadapi. Mungkin kamu bakal sampai di poin dimana kamu bakal mengalami kesulitan finansial. Yang kedua, kamu mungkin butuh bantuan karena poin satu tadi, kamu lagi kesulitan finansial. It's okay for you to asking for help. Tidak masalah sebenarnya kamu mau minta bantuan, karena aku ngerasa orang-orang di sekeliling kamu mungkin akan membantu kamu, oke? Yang ketiga di sini aku ngerasa kayak ada sebuah keputusan di sini yang sarannya jangan diambil terlalu terburu-buru. You need time, you need to step back. Kamu butuh di sini untuk mengendalikan emosi dan pikiran kamu ketika dalam proses pengambilan keputusan ini, oke? Intinya di sini jangan buru-buru, oke? Mungkin kamu di sini juga butuh rehat dari aktivitas kamu. Kayak ada kemungkinan kamu bakal sakit atau penurunan immune systemnya kamu ya. Kesehatan kamu mungkin akan menurun, bisa juga jadi jaga kesehatan, itu poinnya juga. Kita akan klarifikasi nanti lebih jauh untuk melihat pesan lebih spesifik dari kehidupan umum kamu nih Leo. Dan sekarang kita akan beralih ke kartu asmara kamu dulu. Di sini ada Seven of Spring. Kamu mungkin berhubungan dengan Scorpio nih. Ada Seven of Spring di sini. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Seven of Spring. Aku ngerasa kayak kamu kesulitan di sini untuk menembus pertahanan seseorang, oke? Mbak, dia kayaknya sok jual mahal nih, kayak gitu ya. Aku ngerasa kayak ada beberapa individu spesifik di sini yang ngerasain sulitnya untuk berkenalan atau memuluskan proses pendekatan mereka dengan individu tertentu, oke? Aku ngerasa kamu butuh usaha yang lebih keras di sini Leo untuk mendekati seseorang, atau seseorang di sini membutuhkan usaha yang lebih ekstra untuk mendekati kamu. Intinya kayak ada semacam maksimal effort yang harus terlaksana di sini di kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan klarifikasi nanti lebih jauh. Kemudian sarannya di sini ada Two of Spring. Oke. Katanya di sini, a bright future manifested through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams, great progress being made. Oke. Ada Two of Wands di sini untuk kamu Leo. Kayak ada sebuah proses pembuatan keputusan di sini yang dimana kamu jangan terburu-buru untuk memutuskannya. Oke. Aku juga ngerasa kayak ini mungkin berkaitan dengan
keputusan jangka panjang ya. Let's say kita bicara mengenai kehidupan asmara kamu, kemudian ada satu individu spesifik yang sepertinya benar-benar memancing ya memancing rasa penasaran kamu, kemudian kamu di sini jadi berpikir, sepertinya kalau sama orang ini mungkin antara all in, kayak berjuang sepenuhnya untuk komit, atau tidak sama sekali kayak gitu. Oke. Karena ada kartu Two of Spring di sini. Wow. Ini kayak sebuah keputusan jangka panjang nih, baik itu berkaitan dengan karir atau kehidupan umum kamu yang lain atau situasi asmara kamu. Kita lihat di sini. Kita akan klarifikasi kartu Five of Autumn dulu. Why Five of Autumn here? Why Five of Autumn here? Ada the Full card, ada Ten of Wands, ada Ace of Swords. Oke, aku ngerasa ini kayak semacam keputusan yang berkaitan dengan relokasi, relokasi atau ekspansi ya. Ada semacam traveling di sini yang berkaitan dengan situasi umum kamu nih, apapun kaitan areanya, apakah ini berkaitan dengan area, excuse me guys, bisnis, karir, finansial, excuse me again. Aku ngerasa keputusan apapun yang kamu coba ambil ini cukup beresiko karena ada kartu The Fool di sini, dan seperti yang aku bilang tadi, karena ada kartu Two of Spring di saran kamu, artinya keputusan ini akan berdampak jangka panjang. Nah, ketika sesuatu yang berdampak jangka panjang, kamu mikirnya nggak boleh setengah-setengah atau mikirnya sebentar, harus dipikirin dengan matang. Makanya aku bilang kayak kamu butuh waktu buat mikir untuk tidak terburu-buru dan gimana ya, dengan lebih tenang di sini, memikirkan langkah-langkah strategis yang ingin kamu implementasikan atau yang ingin kamu laksanakan. Oke, terkait keputusan apapun yang ingin kamu ambil ini, ya. Aku juga ngeliat kartu Ten of Wands dan Ace of Swords di sini. Aku ngerasa kayak kamu udah tahu pada dasarnya jawabannya atau keputusannya apa. Mungkin ada sebagian dari kamu yang in denial. Oh enggak sih, gue masih bisa ngelakuin ini. Oh enggak sih, gue baik-baik saja. Padahal kamu sedang tidak baik-baik saja mungkin. Let's say, aku analogikan seperti ini. Misalnya kamu di sini adalah seorang kakak yang baik ya. Kemudian adik kamu pengen beli atau minta beliin sesuatu ke kamu. Terus kamu bilang, ya aku bisa beliin. Padahal kamu tahu bahwasanya kamu lagi kesulitan keuangan. Oke. Tapi kamu maksain hal itu terjadi, buat bantuin adik kamu beli sesuatu. Ya, kamu bakal kolaps. Kamu bakal kolaps gitu loh. Nah, itu contoh kecil. Nah, contoh jangka panjangnya atau sesuatu yang lebih besarnya kayak gini. Let's say ini soal mutasi kerja, Kamu tahu bahwasanya kalau misalnya kamu pindah atau mutasi ke kota A, ya, kamu bakal jauh dari keluarga kamu, di mana itu bukan sesuatu yang mudah untuk kamu lakukan. Tapi karena bos kamu di sini sudah menempatkan kamu di kota A, tetapi pada dasarnya dia masih memberikan pilihan atau opsi bagi kamu untuk memilih ke kota B, kamu jadi yang kayak oke-okein aja, padahal kamu nggak sanggup gitu loh. Jadi sarannya di sini adalah coba pikirkan dengan matang dulu gitu loh, sebelum kamu terima tanggung jawab yang besar ini gitu loh, atau perubahan yang besar yang akan terjadi ini. Seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa ini cukup beresiko, Leo. Karena ada Ace of Swords di sini. You know the truth already, but you refuse to acknowledging it. Kamu udah tahu kebenarannya seperti apa, cuman kayak kamu menolak untuk memahami situasinya, kayak gitu. Kita lanjut di sini ke kartu Seven of Spring buat Leo.
Why 7 of Spring here? Ada 3 of Wands, ada 9 of Pentacles, ada the Empress. Wow, Leo, loyal lah kepada si dia ini, kepada pasangan kamu ini. Aku ngerasa aku berbicara kepada kamu yang mungkin di sini udah pacaran, bisa jadi juga udah ada status yang confirm antara kamu dan dia. Ya, kita pasangannya, kita menjalin hubungan kayak gitu loh. Dan mungkin ada semacam godaan ya, ada semacam godaan nih antara kamu dan pasangan kamu ini. Godaan dalam artian bisa jadi ini soal pihak ketiga karena ada 2 of Spring di sini. Bisa jadi ini soal keyakinan kamu, apakah kamu sudah yakin untuk terus bersama orang ini atau tidak. Kayak ada semacam keraguan di pertengahan jalan dalam hubungan kamu dan orang ini, sehingga butuh sebuah effort yang luar biasa atau sebuah keyakinan yang besar ya untuk mempertahankan hubungan ini. Bisa jadi seperti itu. Makanya ada kartu Knight of Pentacles di sini yang berbicara mengenai loyalty, tentang slow progress, oke? Tidak segala sesuatunya yang kamu inginkan ya bisa terjadi dalam waktu cepat itu bisa diwujudkan. Itu poinnya di sini, Leo, oke? Kalau misalnya ini soal proses pendekatan kamu dengan individu tertentu, seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa mungkin ada seseorang di sini yang, let's say, sok jual mahal gitu ya. Tapi jangan sampai itu ya, jangan sampai marah juga dengan perumpamaan aku tadi. Hanya saja memang ada skenario seperti itu. Kenapa orang itu jadi kayak gitu? Karena dia pengen kamu itu menghargai dia, karena dia adalah di Empress, tidak tergantung gender, oke? Kayaknya orang yang kamu dekati ini nih, Scorpio atau bisa jadi vice versa. Mungkin kamu berhubungan dengan Scorpio, Leo. Kayaknya orang yang berhubungan dengan kamu ini nih, Leo, pengen komitmen. Dia nggak mau di sini hubungan yang gimana ya, hubungan yang main-main. Oke, dia pengen sesuatu yang serius. Jadi jangan heran kalau misalnya dia itu terkesan nggak serius sama kamu gitu loh. Nggak merespon kamu dengan baik karena dia ngerasa kamu itu ya cuman pengen main-main sama dia, dan dia butuh pembuktian dari kamu. Makanya di sini ada 2 of Spring seperti yang aku bilang di awal tadi. Apapun di sini keputusannya terkait dengan situasi asmara kamu ya, aku ngerasa akan berdampak jangka panjang. Kayak jika orang ini memang benar ya susah ngedeketinnya, antara kamu pengen komit dengan aku atau tidak sama sekali, kayak gitu loh. Orang ini coba bilang ke kamu, Leo, oke? Kita lihat di sini, lanjut ke kartu 2 of Spring buat Leo. Why 2 of Spring here? Dan bagi kamu di sini yang bertanya, Mbak, jadi dia sebenarnya ada ketertarikan sama gue ya? Benar, dia ada rasa tertarik sama kamu, bahkan besar. Dia berharapnya komitmen dari kamu. Ada di Empress dan Knight of Pentacles. Dia nggak mau yang main-main lagi hubungannya. Bisa jadi ini kamu udah ada desakan tertentu, bisa jadi desakan keluarga untuk segera menikah, atau bisa jadi ada faktor lain. Oke, kita lanjut ke 2 of Spring. Why 2 of Spring here for Leo? Ada Queen of Pentacles, ada the World card, kemudian ada 7 of Wands. 2 kali muncul 7 of Wands ya. Bisa jadi kalian LDR ya, long distance relationship nih Leo, antara kamu dan seseorang. Kemudian itu bisa jadi kayak menjadi kendala antara kamu dan dia. Kamu kesulitan untuk menjalani long distance relationship sehingga muncul terus keraguan. Saranku di sini, I think ya, aku ngerasa kamu kayaknya memperjuangkan sesuatu yang udah bikin kamu ngerasa happy, yang sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Kayak ada di Empress di sini. Sarannya, it is time for you to make this bold decision, but take your time. Mungkin memang sekarang saatnya kamu untuk memikirkan sesuatu yang jangka panjang, tapi jangan terburu-buru juga untuk memikirkannya. Take your time. Kamu butuh waktu, oke? Dan mulai ya bikin rencana-rencana jangka panjang yang mungkin ingin mulai kamu aplikasikan dari tahun ini, let's say dari tahun 2021 ini. Ya,
Nah, kalau misalnya ini tentang kehidupan umum kamu, let's say ini soal mutasi atau ekspansi bisnis, atau bisa jadi ini tentang pindah divisi atau apapun itu yang berkaitan dengan relokasi, aku ngerasa kayaknya kamu butuh pertimbangan yang matang dalam keputusan kamu itu. Mungkin berkaitan dengan stabilitas finansial kamu juga, karena ada kartu Queen of Pentacles. Kamu kayak ngerasa gini, gue bagusnya rezekinya di mana nih mbak? Di divisi A, divisi B, di kota A, di kota B, atau ekspansi bisnisnya kemana gitu loh. Kamu benar-benar harus memperhatikan aspek tersebut mulai dari sekarang, oke? Karena aku ngerasa apapun keputusan yang kamu ambil ini ada resikonya. Jadi ketika sesuatu itu ada resikonya, pastikan kamu mengambil keputusannya sesuai dengan apa yang benar-benar kamu ingin perjuangkan, atau kamu cenderung akan menyalahkan orang lain nanti di akhirnya, oke? Di kemudian hari. Oke, Scorpio. So, Scorpio, ini adalah pesan penting kamu di timeline ini. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye.